إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua ditakdir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk kembali di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, wa amilu, dan beramal, as-solihati, kepada amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Ulaika, mereka itu ashabul jannati, adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga, khaliduna adalah orang-orang yang kekal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala tegas mengancam mereka, orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kesalahan mereka sampai menenggelamkan mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Dan tidak hanya orang Yahudi, tapi seluruh manusia yang berperilaku seperti mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah penghuni neraka selama-lamanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebalikan dari orang-orang tersebut. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau sebelumnya diterangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka penghuni neraka, maka di sini diterangkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Maka ulaika ashabul jannah, merekalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di surga itu kekal selama-lamanya, tidak ada hentinya. Di ayat ini secara tegas Allah menyebutkan penghuni surga adalah orang yang beriman. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi salah besar
dan sebuah pemikiran yang sangat sesat kalau ada yang mengatakan semua agama masuk surga. Tidak ada. Orang yang beriman dan beramal soleh, iman itu pun harus lengkap. Nggak cukup iman sama Allah, iman para nabi-nabi diimani tapi Nabi Muhammad nggak diimani, maka imannya tertolak. Tidak hanya beriman tapi juga harus beramal soleh. Maka kalau sudah komplit ini syarat iman dan beramal soleh, dialah penghuni surga selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka masuk surga karena pertama diampuni oleh Allah, kemudian setelah diampuni dirahmati oleh Allah, baru masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah meriwayatkan begini, maktubun hawlal arsy qabla an yakhluqal khalqa bi arba'ati alafi 'am wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Kata beliau, di sekitar Arsy itu kan makhluknya Allah yang paling besar, tingkatan nomor 10. Langit ada 7, kemudian ada tingkatan ke-8, ke-9, ke-10 Arsy. Arsy ini menaungi semua alam raya, saking besarnya Arsy. Nah, di sekitar Arsy itu, di sekeliling Arsy itu, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah tulisan sebelum menciptakan seluruh makhluk. Selama 4000 tahun ditulis terlebih dahulu, selama 4000 tahun baru Allah menciptakan makhluknya, langit, bumi dan seterusnya. Apa tulisan itu? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku, kata Allah di tulisan tersebut, dan ini menjadi ayat Quran juga, Laghaffarun adalah Tuhan yang maha mengampuni, liman taba, kepada siapa saja yang mau bertobat, siapapun itu, mau orang Yahudi, mau orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, mau orang yang memusuhi Islam, awalnya sangat benci sama Islam, bahkan awalnya mungkin pengen membunuh Nabi Muhammad SAW, seperti orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy, tapi kalau dia mau bertobat alias mau mengikuti Nabi Muhammad, mau masuk Islam, diampuni semuanya. Wa amana wa amila shalihan, dan orang yang beriman beramal soleh, maka orang-orang semacam ini mendapat hidayah dan mereka siap untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah siap memberikan ampunan kepada mereka. Karena itu penduduk surga adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka lah penduduk surga yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip dari perkataan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu amal soleh? Yang dimaksud amal soleh itu apa? Ini ada riwayat yang mengatakan ini adalah Sayyidina Ibnu Abbas, seperti dalam kitab As-Sam'ani. Tapi dalam kitab Al-Imam Al-Baghawi, riwayat ini adalah dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai ngomong begini, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Saat itu Sayyidina Mu'adz dibonceng sama Nabi, naik kendaraan onta ataupun lainnya. Sambil dibonceng, Nabi ngomong, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Ini jarang-jarang ini ada sahabat yang Nabi secara khusus empat mata ngomong, aku cinta sama engkau karena Allah. Ya, kalau semuanya dicintai, semua sahabat Nabi dicintai oleh Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.
Secara umum semuanya dicintai Nabi, tapi ada orang-orang khusus yang dicintai secara khusus. Di antaranya ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Aku cinta sama engkau wahai Mu'adz, maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir mengingatmu. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz agar menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, kalau doa ini dibaca oleh segenap umat Nabi Muhammad, siapapun yang mengamalkannya setelah selesai sholat 5 waktu dia baca doa ini, maka dia termasuk akan mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Karena itu kita diajari guru-guru kita baca doa ini selesai sholat, jangan sampai ditinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini hadisnya hadis sahih. Nah, semoga bisa ngamalkan. Ya dihafal no. Oke. Nah, ke hafal ya wis, nasib berarti. Atau nanti dilihat di rekamannya. Nah, itu kita rekam supaya jadi dokumentasi dan bisa diulang-ulang. Bisa dilihat di YouTube saya. Ya. Nah. Kemudian hadirin, Sayyidina Mu'adz saat itu mengatakan, al-amal soleh, yang dinamakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Alladzi fihi arba'atu asya. Sesuatu yang di dalamnya ada 4 hal, itu baru disebut amal soleh. Kalau 4 ini enggak ada, maka tidak bisa disebut amal soleh. Karena kan tadi orang-orang penghuni surga itu kan kata Allah di ayat ini orang yang beriman dan beramal soleh. 2 ini, itu orang-orang yang menjadi penghuni surga selama-lamanya, iman dan beramal soleh. Ini nggak bisa ditinggal, no. Iman tok tanpa amal soleh, ya jadi penghuni neraka nanti. Nggak tahu berapa tahun. Ya bisa jadi penghuni surga, cuman dia di neraka lama kalau nggak punya amal soleh. Nek pengen mlebu surga, apalagi cita-cita pengen masuk surga tanpa dihisab, tanpa harus mampir neraka, maka 2-nya harus dilakukan. Beriman, alhamdulillah kita semua sudah jadi umat Islam. Orang yang beriman, ya, tinggal 1, amal soleh. Apa itu amal soleh? Maka kata beliau, yang dimaksud amal soleh adalah sesuatu yang ada 4 hal. Perbuatan, ibadah, amal yang di dalamnya ada 4 hal. Apa itu? Pertama, al-ilmu. Ketika kita beramal, ibadah, harus ibadah tersebut atas dasar ilmu. Jangan asal-asalan ibadah, asal sholat, asal puasa, asal zakat, asal korban, tapi ilmunya nggak dipelajari. Akhirnya nggak sah nanti. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu di kitab Al-Isya'ah, niku ada riwayat yang sangat mencengangkan. Apa riwayat itu? Min iqtirabis sa'ah an yusalli khamsuna nafsan la yuqbalu li ahadihim shalah. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat itu nanti akan terjadi ada 50 orang sholat, ada 50 orang berjamaah, tapi tidak ada dari satupun mereka yang diterima sholatnya oleh Allah. Rupane podo kabeh, imame gak ngerti cara sholat, ya, makmume ya podo-podo gak ngerti. Sampai diceritakno nek cerita guyon niku kuwi. Nek wong sholat jamaah salah satunya kentut tit, sholat kok ngentut, batal. Sebelahnya ngingatkan lagi, kamu kok sholat kok ngomong, ya batal. Aku lo meneng dewe, gue ngomong kabeh aku meneng dewe batal. Akhirnya batal kabeh. Imamnya gitu lah, makmum kok malah geger kabeh, ya batal kabeh gue. Ya malah akhirnya batal semua. Ya. Artinya apa hadirin? Orang itu kalau beramal ibadah tanpa didasari ilmu, itu nanti potensi diterima sama Allah atau tidak itu besar tidak diterimanya karena nggak ada dasar ilmu. Karena itu kita diwajibkan ngaji terus oleh Rasulullah, mulai lahir sampai mati, mulai di ayon sampai lubang,
niku tujuannya agar kita bisa membenahi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tambah tahu, sehingga ibadah kita itu bukan asal-asal ibadah, bukan asal-asalan beramal, tapi ibadah dan amal yang didasari dengan ilmu. Sampai nanti terjadi itu. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, orang ibadah ada 50 orang beribadah, tapi tidak ada satupun dari mereka sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu ibadah amal soleh bisa menjadi amal soleh diterima oleh Allah, maka syarat pertama harus ada ilmunya, didasari dengan ilmu. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, maka akan lebih banyak mafsadahnya daripada kebaikannya, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Wong nek ngamal ibadah tanpa dasar ilmu, terus tidak pernah mau ngaji, tidak pernah ikut majelis ilmu dan seterusnya, maka ibadahnya itu nanti akan lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Yaitu tadi, akhirnya ibadahnya nggak sah. Akhirnya kadang-kadang dia ibadah, belum lagi nanti dia jaga hatinya bagaimana. Kadang orang itu kalau sudah ahli ibadah, istiqomah, hatinya rumangsa, oh aku lho wong paling bagus, wong paling hebat, sak pangkalan banteng. Rono wong sing kaya aku 5 waktu urung adzan lho wis ning ngarep imam. Ngarep imam gak dimene mburi imam, ning ngarep imam. Sama saking hebatnya istiqomah ini. Kadang-kadang di hati itu seperti itu, belum lagi yang seperti itu hadirin. Maka perlu diilmuni semua agar kita ini jadi orang yang selamat, ibadahnya bener, terus hatinya juga bener dan seterusnya. Maka disebutkan di dalam riwayat itu ada orang yang 60 tahun dia ibadah tapi ternyata tidak sah. Ada orang itu ibadah sampai 60 tahun hadirin. Ternyata kalau dia mau sholat dia wudhunya tidak mengusap kepala. Mengusap kepala dianggap sunnah. Jadi dia kalau wudhu nggak pakai ngusap kepala selama 60 tahun, bayangkan. Dia menganggap wudhunya sah. Suatu ketika ada orang yang lihat, loh, sampai kok wudhunya nggak ngusap kepala. Setelah wajah, tangan, harusnya ngusap kepala. Baru nanti telinga sunnah, nggak apa-apa kalau nggak dosa. Dia sunnah, telinga yang sunnah. Tapi kalau kepala, ngusap kepala gini itu wajib, harus fardu wudhu itu. Loh, saya nggak ngusap kepala selama 60 tahun nih. Wah, gini nyuwun sewu, maaf, aidis sholat litil mudah. Kalau begitu jangan berarti sholatin 60 tahun nggak sah. Ya harus diulangi, dikodoi semuanya. Ya Allah, 60 tahun dia wudhu seperti itu, nggak tahu cara wudhu yang benar. Akhirnya seluruh sholatnya selama 60 tahun itu tidak sah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu penting kita ngaji, hadir di majelis tafsir, hadir di majelis hadis, hadir di majelis fikih dan seterusnya, majelis ilmu yang ada di daerah kita. Itu semuanya kalau bisa dirutinkan, minimal seminggu sekali. Apalagi di masjid kita ini sudah setiap subuh ada, maka ini tuh nikmat besar. Alhamdulillah, sempatkan bar subuh linggah sik, ngopi sik, karo ngrungokno ilmu, ojo ke susu-susu mulai. Karena ini kesempatan kita untuk nambah ilmu biar tambah tahu, biar tambah benar ibadahnya. Lah kalau duduk di majelis ilmu setengah jam, 1 jam aja sudah merasa nggak sempat, nggak ada waktu, ya sudah. Kalau terjadi sesuatu yang seperti itu, tanggung sendiri nanti. Rugi sendiri nanti kalau sudah masuk ke alam barzah, ternyata ada ilmu yang belum dia ketahui untuk membenahi ibadahnya. Padahal kalau dia mau duduk sebentar aja ikut ngaji, dia akan tahu itu. Tapi karena dia nggak mau ikut, maka akhirnya dia nggak tahu sampai mati. Ternyata di bawah mati dia nggak tahu itu, dan akhirnya jadi orang yang menyesal. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama, didasari dengan ilmu, baru nanti bisa disebut amal soleh. Baru sah disebut amal soleh. Yang kedua, wan niyatu, dan didasari dengan niat. Niatnya yang baik, jangan niat pamer, jangan niat rumangsa luwe apik sangka wong liya kayak tadi itu.
wis ahli ibadah terus rumangsa saya ini paling mulia, sakarang mulia, sak pangkalan bandeng. Jangan. Niatnya harus yang bagus, ya. Jangan punya niat-niat yang jelek. Terus kalau bisa ketika kita ibadah, kita melakukan amal soleh, keberkahannya kita niati bukan hanya untuk diri kita, tapi kita niatkan keberkahan ibadah yang kita lakukan itu untuk anak kita, untuk keluarga kita, kalau perlu untuk sak masyarakat kita, kalau perlu untuk sak dunia, wong Islam sak dunia. Kata ulama, al-farqu baina a'malis salaf wal khalaf an-niyah. Perbedaan antara amal perbuatan orang soleh dahulu sama orang sekarang itu perbedaannya di niat. Kalau orang soleh dahulu itu Pak, niatnya itu besar, niatnya luas. Jadi dia ketika niat ibadah, dia niat, ya Allah, kalau ibadahku ini Engkau terima ya Allah, aku mohon ibadahku ini Engkau terima ya Allah, aku mohon zikirku ini Engkau terima ya Allah. Kalau sudah Engkau terima ya Allah, maka beri keberkahan untuk aku dan keluargaku, masyarakatku, bahkan keberkahan untuk semua umat Islam sedunia ya Allah. Niatnya seperti itu hadirin, ibadahnya gak dipek dewe. Niatnya itu dia meniatkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW sedunia. Yang lagi susah ya Allah, berkah dari ibadah yang diterima, maka yang susahnya hilangkan ya Allah. Yang lagi sempit, maka beri kelonggaran ya Allah, dan seterusnya. Diniatkan ibadah itu keberkahannya untuk dirinya, keluarganya, temannya, masyarakatnya, dan bahkan seluruh umat Islam sedunia. Itu orang dulu begitu hadirin. Karena itu, ini rahasianya kata ulama. Dulu wali songo, walinya cuma songo, tapi yang Islam 90%, 90 hampir masuk Islam semuanya. Walinya cuma songo, tapi bisa memasukkan Islam seluruh Nusantara, hampir seluruhnya masuk Islam. Nah saiki sing dakwah, sing jadi kiai, sing jadi ustadz gak terima songo, 9 juta, mungkin gak terima 9 juta, lebih dari itu. Tapi kadang-kadang wong Islam malah akeh sing metu sangka Islam, murtad. Naudzubillah min dzalik. Ini kenapa kok bisa begini? Padahal zaman sekarang dakwah itu lebih banyak, caranya lebih mudah. Mobil enek, pesawat enek, media sosial ada, pakai HP di syuting bisa dinikmati oleh orang yang di Amerika sana bisa lihat, yang di Afrika sana bisa lihat, semuanya bisa. Dakwah ini bisa sampai kemana-mana, Islam ini bisa disampaikan kemana-mana. Tapi kok nggak seperti zaman dulu ya, keberkahannya itu orang-orang dulu padahal tidak ada kendaraan, semuanya masih hutan. Bayang no wali songo ini, para wali ini untuk dakwah ini pripun, cara ning akal gak masuk akal. Hutan tapi bisa masuk seperti Kiai Gede masuk ke daerah kita. Padahal zaman itu belum ada apa-apa. Jalan alah, wong saiki jalan mon pas rusak wis nggo mobil wis kangelan tekan kono. Tapi lihat bagaimana mereka bisa sampai ke pelosok-pelosok dengan merata ke Nusantara itu hampir ada semua para pendakwah wali-wali zaman dulu itu. Hampir ada semuanya. Dan subhanallah keberkahan dakwah mereka bisa kita rasakan sampai sekarang. Ini kata ulama, rahasianya apa? Di antara rahasianya adalah ini. Mereka itu kalau beramal soleh, kalau ibadah, mereka niatkan, ya Allah terima ibadahku, ya Allah terima dzikirku, ya Allah kalau sudah Engkau terima maka keberkahannya berikan kepada aku, kepada anakku, keluargaku, dan kepada semua manusia. Yang belum dapat hidayah, bahkan dia doanya bukan hanya wong Islam toh, yang belum Islam, belum dapat hidayah, ya Allah beri hidayah mereka sebab amalan yang Kau terima ya Allah. Sampai seperti itu ya. Itu orang-orang soleh begitu. Ini yang menjadikan perbedaan kita sama orang-orang dulu. Wong dulu niku atine rahmat, kabeh wong didongakno. Ibadahnya itu diniatkan untuk mereka semuanya, dimasukkan semuanya, sehingga walaupun saat itu kendaraan, terus fasilitas dan lain-lain itu enggak ada, tapi Islam bisa menyebar ke kemana-mana, bahkan ke ujung-ujung, ke pelosok-pelosok, masuk kabeh. Bahkan zaman sekarang itu bisa kalah dakwah orang sekarang sama orang dulu. Sampai menjangkau daerah yang terpencil, belum ada orang berdakwah di situ. Sudah ada ulama zaman dulu yang masuk ke situ. Masya Allah. Ini diantaranya adalah niat mereka hadirin. Niat mereka ketika ibadah, ketika beramal soleh, mereka niatkan untuk segenap seluruh umat Rasulullah dan segenap umat manusia. Kemudian wassobr, dan juga sabar. Ketika ibadah niku perlu sabar, dan ini dijelaskan langsung oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Salat, amal salat yang paling utama, salat itu loh. Perintah keluargamu untuk sholat, terus wastabir 'alaiha, sabar.
Ngelakoni sholat itu kudu sabar 5 waktu, apane subuh-subuh pengennya mancal selimut ngorok meneh, tapi sabar, tetap bangun, tetap ke masjid. Maka memang amal soleh itu perlu kesabaran hadirin. Kita punya misal rutinan pengen beramal soleh apa, wirid baca sholawat bar subuh 1000 kali misalkan, kalau nggak sabar ya putus nanti. Memang perlu kesabaran dalam melakukan amal soleh itu. Karena itu beliau di sini memasukkan sabar itu termasuk bagian dari penyempurna amal soleh. Nah nggak nek sabar, amal soleh akan terputus, nggak bisa istiqomah nanti. Kemudian yang terakhir, wal ikhlas, niatnya harus ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 4 ini ada ilmu, niat yang baik, kemudian sabar, kemudian ikhlas, 4 ini sudah terkumpul dalam amalan yang kita lakukan, maka amalan tersebut resmi menjadi amal soleh, masuk kategori amal soleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah begitu, maka harapannya orang yang sudah mengumpulkan antara iman dan amal soleh, maka dialah calon-calon penghuni surga yang kelak akan kekal di dalamnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin, Allahumma amin. Terakhir, di sini disebutkan ada kalimat ashabul jannah, para penghuni surga. Ashab itu maknanya sebetulnya dari kalimat suhbah. Suhbah itu maknanya barengan. Kenapa penghuni neraka kemarin juga disebut ashabun nar, penghuni surga juga disebut ashabul jannah, sama-sama pakai kalimat ashab yang asli maknanya itu al-iktiron, berbareng. Kenapa hadirin? Karena orang yang menjadi penghuni neraka dan nerakanya itu bareng hadirin, bersama-sama, alias neraka itu mencintai mereka yang masuk ke dalamnya. Sampai-sampai neraka nanti dari kiamat mengatakan hal mim mazid, ya Allah masih ada lagi tuh orang yang masuk kepada aku, pengen tak siksa ya. Jadi seneng, neraka itu bahagia menyambut orang-orang yang masuk ke dalamnya. Seneng dia. Kenapa kok seneng? Karena bisa berkhidmah membantu Allah untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seneng neraka niku. Karena bisa membantu, tanda kutip ya, bantu Allah. Allah nggak butuh bantuan, cuman itu bentuk bentuk khidmahnya neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiksa orang-orang yang masuk. Karena itu kalau ada orang-orang yang masuk disebut ashab, orang-orang yang sangat dicintai oleh neraka dan mereka akan siap untuk disiksa oleh neraka tersebut. Begitu juga surga. Surga ini rindu dan cinta kepada para penghuninya, calon-calon penghuninya. Maka sama disebut ashabul jannah. Kenapa? Karena surga berkhidmah kepada Allah dengan menyambut tamu-tamunya, dengan menyambut orang-orang yang masuk ke dalamnya, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka seneng karena berkhidmah, berbakti kepada Allah dengan menyiksa orang yang masuk ke dalamnya. Surga pun senang karena berbakti, berkhidmah kepada Allah dengan memberi kenikmatan, menyambut orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena itu disebut di sini ashabul jannah, karena disambut oleh surga dengan sambutan yang luar biasa, lebih daripada sambutan orang yang didatangi tamu yang paling terhormat, yang paling dia cintai. Nah, enten tamu presiden misalnya mampir ke rumah sampean, wong biasa rakyat kok dihampiri presiden, itu kan seneng ya karu-karuan. Maka lebih dari itu, surga menyambut para penghuni yang akan masuk itu lebih dari kita menyambut orang yang paling kita hormati, paling kita cintai ketika datang ke rumah kita. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dirindu surga dan disambut oleh surga seperti itu kelak. Amin, Allahumma amin. Terakhir kesimpulannya, satu, orang yang pengen jadi penghuni surga maka syaratnya yang utama adalah beriman. Tapi kalau pengen jadi penghuni surga yang tanpa masuk neraka harus disertai amal soleh. Nek beriman kok maka masih potensi jadi penghuni neraka sekian tahun, sekian ribu tahun sesuai dengan dosanya masing-masing. Nek pengen aman, amal soleh dan iman kita padukan sehingga jadi penghuni surga yang sesungguhnya, yang kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua hadirin, amal soleh itu harus memenuhi 4 syarat. Harus ada ilmu, ada niat yang baik, sabar, dan juga ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, neraka dan surga itu sangat cinta kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena surga dan neraka dua-duanya berkhidmah,
berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita semuanya termasuk ashabul jannah, penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi umur panjang, sehat walafiat, kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk dalam golongan ashabul jannah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان